Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain ini? Kayaknya uji coba ini. Ini saya lagi nyobain uji coba alat buatan saya nih, karya saya nih. Wah, profesor ini. Kalau ini. Ini Alat untuk apa ini, Prof? ini alat untuk menghilangkan kadar CO2 nih. Seperti kendaraan bermotor, mobil, apalagi seperti bengkel-bengkel sepeda motor yang sering knalpotnya disalurkan dibuang begitu aja ke udara luar sehingga merusak lingkungan. CO2-nya, kadar CO2-nya besar sekali. Wah, mantap ini. Ini namanya alat ini wet scrubber ini. Ini lagi nyari filternya, kemana filternya? Ini isinya spray nih. Ini spraynya nih, settingan spray airnya nih. Jadi nanti di sini tuh ada filter-filter untuk karbon, filter untuk untuk menyerap kadar CO2-nya. Wah, berarti bisa untuk itu ya, mengurangi polusi udara ya. Ya, supaya kita tuh selalu mencintai alam, bukan merusak alam dengan kadar-kadar zat-zat yang berbahaya seperti CO2, terutama CO2 timbal pembakaran sampah. Ini namanya, kalau di pembakaran sampah namanya asap sampah yang generator itu bisa masuk ke sini nih. Harusnya bisa masuk ke sini. Seperti asap rokok ini nanti ada filternya nih. Spray water ya, namanya wet scrubber, nanti di alat karya Tirta Prima Abadi saya sendiri nih. Ini menemukan pemikiran seperti ini dari mana, Prof? Pemikiran seperti ini dari imajinasi, keluar dari kamar mandi. Wah, Luar Dan biasa. sejarahnya pada waktu saya tidur itu ada nyalain motor, bau CO2-nya luar biasa sehingga saya sakit. Dan kayak sesak ini. Nah, saya berpikiran habis saya mandi, saya punya pemikiran saya harus bikin alat untuk menghilangkan kadar CO2-nya di sepeda motor, pokoknya polusi udara lah, seperti sampah. Ini masuk sini nih. Ini saya ngerokok ini saya nyalain sepeda motornya. Nah. Ini kadar CO2-nya knalpot sepeda motor ini kan bau nih. Iya. Bau bensin ya. Mengandung CO2-nya tinggi sekali. Nah, ini asap-asapnya kita sedot nih. Itu pembakaran sampah kita sedot. Ini maaf saya ngerokok nih, karena untuk memberikan arah asapnya kemana nih. Oke, siap, Prof. Kita saring, kita filter, kita masukin dalam air. Nah, nanti airnya akan berubah warna menjadi menjadi kekuningan hitam atau kuning-kuningan. Tergantung dari apa yang disedot ya, Prof. Ya, apa yang disedot. Jadi nanti air ini setelah menguning, ya kita masukin ke dalam filter air seperti buatan saya. Filter air ada, filter air. Jadi setelah airnya bersih lagi, recycling, kotorannya kita bisa untuk untuk pupuk itu. Setelah melalui filterisasi dari filter air, kita juga buat filter air juga. Berarti bukan hanya wet scrubber ini aja, Prof. Jadi ini masih ada berkesinambungan dengan filter air tadi. Masih. Untuk memfilter air yang ada di dalam sini. Masih. Ini ada ini di rumah karya saya ini. Luar biasa sekali, Prof. Ini yang untuk membantu kita harus mencintai alam. Oke. Kita sebagai anak bangsa ini kita harus menjaga alam, karena alam memberikan. Dan ini ternyata asapnya kesedot ya, Prof ya? Ini asapnya kayak contoh saya merokok terpaksa nih ya, guys. Oke. Lu memberikan sistem ini ada exhaustnya. Oke. Ini exhaustnya, ini listriknya hanya 75 watt ini. Ini exhaustnya dengan tekanan tinggi nih. Kita masukin asapnya, kita isap, masukin kembalikan ke sana ke air. Ini adalah spray pompa water, spray untuk pengkabutan, yang mana ini masuk ke dalam tadi itu, dalam sini. Nah ini rumah filternya, nanti kita masukin filter karbonnya ada di sini. Oh, ini spraynya kenceng ya, Prof? Oh, ini spraynya luar biasa nih. Ini spraynya nih. Oke. Ya, spray water. Namanya scrubber nih. Ya. Scrubber ini ada di rumah karya. Ini karyanya punya Prof sendiri semua ini ya? Semuanya saya sendiri nih. Yang mikir juga dari pemikiran saya sendiri untuk bangsa dan negara, untuk alam kita, jangan sampai alam kita rusak oleh
kegiatan manusia yang yang mempunyai keilmuan tapi menciptakan suatu produksi apapun itu jangan sampai merusak alam, membuang gas-gas zat-zat beracun seperti sampah pembakaran plastik, yang pembakaran oli bekas, itu segala macam itu seharusnya sebaiknya semuanya difilterisasi dengan sistem wet scrubber mini Oke. scrubber nih. Ini sangat simple dan minimalis. Untuk ukurannya juga Ini portable baik. ini. Ini adalah area yang ke berapa ini ya? Area yang ke 20-an ini. Ini saya tes menggunakan asap rokok saya, teman-teman. Ya, dan dia menyedot ya. Ini portable freezer ya, untuk menyimpan. Ini adalah untuk menyimpan buah-buahan hasil bumi. Ini untuk menyimpan buah-buahan hasil bumi yang perlu diawetkan supaya tidak busuk, seperti buah-buahan hasil pertanian, buah mangga, buah alpukat, buah manggis, buah anggur, semuanya masuk. Semua sini. buah berarti ya, Prof? Semua buah ada regulasi terkondisinya berapa. Berarti sesuai dengan ketentuan Ya, bahan yang disimpan. Ya, hasil buminya misalkan jengkol itu suhunya 4 derajat, ini bisa setting 4 derajat ini sekarang mencapai baru plus 2 derajat ini, 2,3. Ini bisa sampai minus 5 ini. Oke. Ini masa pakai split wall, Prof? Ini AC-nya pakai split wall nih. Nah, Wah, mantap. ini ada lampunya. Ini pakai split wall ini. Ini freezer portable. Oh iya. Ini kita menggunakan AC split wall, split rumahan, setengah PK ini. Iya. Yang mana ini adalah AC rumahan yang Panasonic ya, yang kita beli di toko rumahan ya, pabrikan ya, tapi saya tidak merubah dari komponen AC dari buatan pabrik, tidak merusaknya, hanya saja Dingin, ini Prof. saya kondisikan. Ini dingin nggak, coba Dingin, silakan Dingin. masuk. Dingin Ini banget embun ini, ini. embun ini. Mantap. Nih, Bahkan ini kacanya ikut embun ini, Prof. ya kacanya untuk embun karena suhunya sudah bisa minus 5. Ini kalau pintu dibuka jadi plus. Itu outdoornya katanya dingin, Prof, keluarnya. Outdoornya dingin ini. Ini Wah, saya Masa, Prof? Iya, kita bisa buktikan. Coba, Prof, ah. Ini Penasaran ya, Prof. buka pintunya. Nah, ini outdoornya tidak merusak lingkungan ini. Tidak merusak lingkungan. Tidak menimbulkan panas global. No panas global. Wah, Oh. iya, Prof. Nah. Mantap. Ini mantap gak nih? Dingin apa panas Iya, nih? dingin ini bisa untuk Nah. aduh ini Ini kisaran, kebetulan saya alatnya ketinggalan di rumah Jakarta. Kebetulan ini suhunya ini kurang lebih sekitar 29-28 ini. Padahal umumnya kan panas, Prof, ini. Padahal Prof. ini panas, rata-rata sini panas. Rata-rata panas. Dari pabriknya ini keluar Dingin. panas sekitar Wah, mantap. 35-40-an ini. Mas, ini dingin ini. Ini dingin ya, coba dipegang sendiri, Tadi rasakan saya nggak sendiri. percaya. Oh iya, guys. Ya, Tidak saya- menimbulkan rasa panas atau hangat, tapi ini dingin seperti layaknya kipas. Kipas biasa. Kipas biasa ini pada malam hari. Jadi ini dibuang di udara luar. Ini hasil rumahan. Ini kapasitasnya setengah PK ya. Ini setengah PK ini. Ini setengah PK ini. Ini Kan kalau setengah PK juga dari pabrik itu biasanya cuma 16 derajat, Prof. Kenapa 16 bisa minus 5? 16 derajat itu kan di remote saja. Aktualnya tidak mungkin tercapai 16 derajat. Oke. Paling sekitar 22. Tergantung di daerah mana kita pasang AC. Kalau di daerah dataran rendah ya bisa 26. Kalau di daerah dataran tinggi pegunungan itu bisa mencapai 20 derajat. Tapi kalau 16 derajat belum pernah bisa. Bisa dingin ya. Ya lalu ini listriknya kan harusnya 450 watt. Setelah saya kasih alat buatan saya ada di sini tidak merusak dari komponen ini listriknya menjadi dari 450 watt menjadi 280 watt. Jadi hemat energi listriknya itu kisaran 40% serta Saving energinya 40%. luar biasa. Ini Ini portable berarti ini. ada rahasianya ini, Prof. Ada dong, ini portable ini bisa dibawa kemana-mana. Ini untuk petani, untuk perkebunan, untuk menyimpan Cabai bisa, Prof? Untuk ya cabai semua, bawang apa semuanya. Berarti profesor ini ternyata ahlinya ahli dan intinya inti ya. Ya
bisa membuat AC rumahan setengah PK menjadi suhu minus 5 derajat. Ya asasi ini bisa bagus setengah PK mau itu yang di atas ini satu lagi tuh 1,5 PK ini juga bisa minus. Ini juga minus. Sama minus 10 sama. Cuman ini untuk mobil, ini untuk mobil semua bisa masuk ke mobil. Bisa untuk menyimpan hasil-hasil makanan, minuman, untuk menyimpan daging, ayam yang biasa saja, sifatnya tidak untuk dalam tahan waktu lama, tapi kalau untuk sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa tahan lama. Inilah konvensional ini. Ini Luar biasa. sangat mendukung pemerintah, tidak merusak lingkungan, enggak panas. Jadi udara kita di sini, kita ada di sini itu tidak panas di sekitar udara sekitar kita. Tidak Iya. menimbulkan Ini panas saya sudah merasakan sih global. tidak ada pemanasan di area dekat blower. Ya kalau atau semuanya outdoor unit. gedung-gedung apartemen itu sering tuh banyak penggunaan AC spiritual rumah-rumahan. Itu panas itu. Wah itu sangat merusak alam itu, karena keluarnya tuh udaranya panas, jadi menimbulkan panas udara, serta dampaknya adalah tidak ada kenyamanan di luar ya. Nah, makanya ini saya berkreasi, inovasi, menemukan karya. Saya tidak mau dikatakan sebagai pencipta karya, tapi saya membuat karya, menemukan karya saja. Saya nggak mau ada kalimat pencipta karena saya manusia biasa. Dari tadi Prof kita sudah panjang lebar berbicara terkait karya-karyanya Prof ini. Tapi kita belum kenal Prof. Kalau boleh tahu namanya siapa Prof? Oh, nama saya ya Slamet Waluyo. Oh, Semua orang dunia HVAC tahu saya, dan saya cukup dikenal saja, tidak mau terkenal. Yang penting bagaimana karya saya ini. asli dari mana ini Prof? Asli dari Pemalang, Luar biasa. Jawa Tengah, putra daerah. Tapi saya berkecimpung di tata udara, di sektor pertanian apapun itu sudah kami kerjakan semuanya. Dengan bagaimana kita bisa mengolah pikir kita untuk menjaga alam dengan teknologi, mengembangkan karya-karya untuk mengolah hasil bumi, menjaga alam, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan swasembada pangan, hasil bumi, sehingga generasi-generasi kita itu bisa membangun bangsa negaranya sendiri dengan dengan teknologi, dengan pemikiran yang gemilang, yang cerdas. Jadi kita harus berpikir, punya mindset adalah berpikiran jadi orang kaya, jangan berpikiran jadi orang miskin. Kalau kita Indonesia berpikirannya menjadi orang kaya, pikiran kaya, maka bisa membangun dan mengolah bangsa kita. Dan bahasa kita itu sangat luar biasa, kekayaan alamnya tidak ada di bangsa yang lain. Indonesia spesial, iklimnya tropis. Pokoknya ibaratnya kayu ditancepin, ada lagunya juga, itu langsung bisa jadi buah, bisa jadi kemanfaatan untuk makhluk. Jagalah alam ini, karena kita manusia sifatnya sebagai tamu, dan berkaryalah untuk membangun, untuk memberikan kemanfaatan buat makhluk yang lainnya. Jangan merusaknya. Jadilah seorang ahli-ahli, penemu apapun, karya apapun, yang jangan merusak alam. Ada 3 isinya: air, udara, dan bumi. Itu falsafah saya. Begitu. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini tamu dari mana Bapak? Namanya siapa Pak? Nama saya Bung Karno. Bung Karno. Iya. Asli mana Pak? Asli Kebun Dalam Pemalang. Oh, ini tahu di sini dari mana Pak? Katanya saya dengar, makanya saya penasaran. Oh, jadi dengar-dengar dari orang. Berarti ini Iya. sudah nyampe di luar sana ya? Iya. Nggak ada air hujan. Katanya kok AC biasa bisa untuk mendinginkan, bisa suhu minus, makanya penasaran. Oh, karena di rumah pakai AC tapi hanya Iya. 16 derajat. Iya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.